Hai guys, kembali lagi sama kita Vecipa, Vera, Cacia, Filia. Yeay. Anyway, hari ini kita bakal mulai dengan topik dan suasana yang baru nih. Apaan tuh? Mungkin pembahasan kali ini bakal cukup berat ya, soalnya kita bakal membahas tentang perundungan. Nah, benar banget. Topik ini penting buat kita ya. Apalagi akhir-akhir ini kasusnya itu banyak banget lah perundungan yang terjadi di sekitar kita. By the way, kalian tahu nggak sih apa itu perundungan? Kalau menurutku ya, perundungan itu suatu tindakan mengganggu ataupun menindas yang membuat orang tuh tersakiti. Iya, bener banget. Kalian tahu nggak sih kalau perundungan tuh sekarang tuh ada perundungan verbal, fisik, sosial, bahkan seksual tuh udah banyak banget kasusnya. Setuju banget. Apalagi kan akhir-akhir ini tuh perkembangan teknologi itu udah berkembang banget ya. Bener-bener. Bahkan perundungan itu bisa dapat mudahlah terjadi dimanapun. Contohnya aja di media sosial yang biasanya kita sebut dengan cyberbullying. Yes. Nah, terus kalian tuh punya nggak sih kayak pengalaman tentang perundungan yang kalian alami gitu? Oh, kalau aku sendiri sih belum pernah ya, baik sebagai korban maupun pelaku. Paling cuma lihat-lihat di sosmed aja. Kalau kalian gimana? Setuju. Aku juga puji Tuhan aja sih. Aku belum pernah ada pengalaman pribadi ya. Kalau aku sih ya emang nggak ada, tapi mungkin kayak mengganggu temen tuh cuma bercanda dan nggak ada yang tersakiti gitu ya. Oh, oke. Nah, karena kita bertiga belum ada yang punya pengalaman nih, hari ini kita kedatangan guest star spesial. Siapa tuh? Siapa tuh? Daripada lama-lama lagi, yuk kita langsung undang aja. Tasya. Hai. Halo Tasya. Sini duduk dulu. Oke, Gimana kabarnya? baik. Puji Tuhan. Sekarang kelas 12 mau lulus. Siap. Nah, katanya ya, kamu tuh pernah mengalami kasus perundungan. Bisa diceritain gimana pengalamanmu? Dulu tuh aku sering banget pulang kampung di daerah Kudus, lebih tepatnya itu daerah Jawa Tengah, yang dimana itu aku pulang kampung di keluarga mamaku, yang dimana itu rata-rata mayoritas agamanya Islam, dan keluarga intiku tuh kayak mama, papa, aku tuh agamanya Kristen. Jadi asal muasalnya itu mamaku pindah dari agama Islam ke Kristen, yang dimana notabene kalau pulang kampung ke Kudus itu jadi orang yang minoritas ya, karena agamanya Kristen sendiri. Dan dulu itu sempat mengalami sebuah tekanan yang dimana sempat disuruh sholat, dan dimana itu kayak dikasih mukena. Jadi itu mukenanya itu kalau anak kecil, ini cerita kelas 3 SD. Jadi dulu itu aku sempat dikasih mukena yang notabene nggak pernah dikasih sama orang tuaku kan ya, nggak mungkin kan ya mama papaku ngasih mukena. Nah itu nenekku itu ngasih mukena sebagai hadiah gitu lah ya, sebagai hadiah, dan diajak sholat. Yang jadi sholatnya tuh pas sore-sore kayak menjelang malam tuh biasanya ayo Tasya ikut sholat sama Uti sama keluarga bareng gitu sih. Dan aku merasa kayak nggak nyaman aja sih, karena kan first time ya, nggak pernah sholat juga. Jadi itu kayak sebuah experience yang ini bener apa enggak sih gitu. Kamu dipaksa ikut gitu? Lebih ke tepatnya tuh kayak mau nggak mau sih, karena kalau nggak ikut itu bakal ditinggal. Kan kalau sholat di menjelang malam maghrib itu kan rata-rata pasti satu keluarganya kesana semua kan, pasti pulangnya malam Ke masjid ya? Nah kalau semisal aku nggak ikut itu bakal ditinggal di rumah, ini nggak enak banget kan. Aku sempat nolak kayak aku nggak mau ikut, tapi kayak dibilang kayak kamu di rumah sendiri loh, mau gitu, karena pasti nggak mau kan, nggak mau ditinggal sendiri. Selain itu nih, kamu ada hal lain nggak sih yang membuat kamu nggak ngerasa nyaman gitu? Masa nggak nyaman itu pernah kayak dikasih jilbabnya itu bisa kayak jilbab peniti atau jilbab langsung, itu selalu dikasih kayak kamu kok cantik banget sih, tapi kan pada saat itu posisi pas pakai jilbab doang dibilang kok kamu cantik banget sih pakai jilbab, kamu mirip si ini gitu loh. Si ini itu aku jelasin dulu silsilahnya dari keluarga aku. Jadi itu mamaku tuh 3 bersaudara, yang dimana satu cowok satu cewek, itu mereka udah gak ada semua. Nah aku tuh disamakan sama orang yang udah gak ada posisinya. Jadi kayak oh kamu cantik banget kok, kamu mirip sama si itu sih mukanya. Terus kayak pas aku lihat muka aslinya dari adiknya tuh kayak wait, ini gak ada mirip-miripnya sama aku. Miripnya di mananya? Apakah mereka sengaja menyamakan aku supaya terlihat wah kamu tuh cantiknya cuma pakai jilbab, kalau gak pakai jilbab tuh gak cantik gitu. Pasti rasanya kayak sakit hati banget ya. Iya sakit hati kan ya, apalagi disandingin sama orang yang udah gak ada. Bayangin kamu masih hidup tapi disandingin sama orang yang udah gak ada, disama-samain lagi. Iya, nggak enak gitu ya. Makanya itu
kayak nggak nyaman banget dan tertekan di saat itu sih. Terus kan kamu kan diajak sholat. Pernah diajak ngaji apa gimana nggak? Pernah, tapi bukan dipaksain. Posisinya kayak diajak ke guru lesnya nenekku buat ngaji. Nah, nenekku tuh kan juga posisinya lagi sama-sama belajar ngaji, ya belajar ngaji. Yang dimana pada saat itu aku cuma kayak ngelihatin mereka ngaji aja sih, cuma ngeliatin mereka ngaji dan aku nggak sayang kamu harus belajar ini loh, kamu harus menghafal ini loh, nggak harus sampai kayak gitu sih. Cuma ada satu problem yang dimana gurunya nenek yang ngajar ngaji baca Al-Quran itu, dia mengatakan suatu hal yang benar-benar nyinggung banget. Walaupun pada saat itu kelas 3 SD itu udah nyinggung banget ya hitungannya ya, nggak mau sebut. Nah, dia tuh meninggikan agamanya, tapi dia justru menjatuhkan agama lain, agamaku sendiri. Di waktu itu juga di depan nenekku gitu. Jadi kayak, oh agamamu gini loh, agamamu gitu. Gitu sih. Dan itu bikin kayak, loh, emang kenapa dengan agamaku gitu. Terus kan kamu kan kayak diajak ngaji, diajak sholat. Terus kamu pernah nggak sih kayak nolak atau memberontak gitu tuh? Sebenarnya pernah, cuma mau gimana lagi tetap kalah suara sih. Sendiri nggak bisa. Iya, masih kecil juga. Ada momen yang benar-benar kayak nyakitin hatiku sama keluargaku tuh sampai pernah dibilang Kristen agamanya itu jelek. Itu sakit banget gak sih buat Kok bisa sih mereka ngomong kayak gitu? di garis keluarganya mereka tuh nggak ada yang agamanya Kristen. Jadi kayak first keluarga pertama yang agamanya berbeda gitu loh. Nah, biasanya tuh juga kan keluarganya Islam. Pengennya tuh ya semuanya Islam. Iya, Jadi nggak ada yang kan gitu kan, nggak mau ada perpecahan antara keluarga yang membedakan gitu. Dan ada satu momen yang dimana mereka juga sempat bilang kayak orang Kristen tuh nggak pantas dapat namanya warisan. Kok jahat gitu ya? Iya. Aku juga mikir loh kok sampai situ kok keinginannya mereka sampai dibawa-bawa agama gitu loh. Padahal kan hak semua orang dan setiap orang kan berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan kan. Nah, kita kan sebagai warga negara Indonesia. Negara Indonesia kan memiliki banyak keberagaman, entah budaya ataupun agama sekalipun. Nah, kita kan sebagai warga Indonesia yang cinta banget sama Indonesia. Iya, benar nggak? Kan harusnya saling menghargai satu sama lain, menghargai setiap perbedaan yang ada. Iya, bener. Bukannya malah menjatuhkan atau merendahkannya, bukan agamanya mereka sendiri. Kalau kayak gitu kan sama aja mereka kayak nggak mencerminkan menjadi warga Indonesia yang baik Cuma gitu kan. memperpecah persatuan yang ada nggak sih? Iya. sih. Sempat ada konflik juga. Ya, konflik nih sedikit bumbu konflik. Itu kayak mengatasnamakan agama dan itu sampai keluarga aku tuh sampai benar-benar mereka nggak ngomong gitu loh. Mama papaku sama keluarga yang satu benar-benar nggak ngomong, benar-benar di cut off pada saat itu karena banyak sekali konflik mengatasnamakan agama dan juga konflik keluarga yang internal yang lain yang dimana itu masih tambah-tambahin gitu loh. Jadinya kayak mecah aja lah gitu. Yang cut off keluargamu. Keluarga yang cut off gitu. Tapi pada saat itu juga tetap kayak menjalin hubungan juga, cuma nggak sedekat itu gitu loh. Cuma kalau ketemu ya sehat, cuma ya kadang mereka mengungkapkan kata-kata itu lagi seperti jodohmu nanti Islam loh. Kau beda agama Islam aja, kamu gini aja, nanti kamu derajatnya lebih tinggi loh pak, agamanya gini. Kekeh banget ya. Makanya kan kayak apaan sih gitu kan. Kesel sih ya pasti. Berarti perundunganmu yang kamu alami ini termasuk perundungan verbal gak sih? Soalnya kan kejadian kayak gini kan bisa ngaruh banget ke psikis loh, jujur aja. Apalagi waktu itu kamu masih anak-anak kan, gimana masih polos, masih pengen seneng-seneng aja gitu. Tapi kamu harus kayak menghadapi kayak gitu malahan. Nah, benar banget sih. Apalagi kan Tasya kan pas itu kan juga masih kecil ya. Dan keluargamu tuh kayak mendoktrin agar kamu tuh biar pindah. Sedangkan anak kecil tuh kayak gampang banget kayak ikut arus. Jadi tuh kayak rasa kebencian terhadap kepercayaan agama lain tuh kayak gampang ditumbuhkan gak sih? Iya. Sebenarnya kembali lagi ke iman masing-masing. Iman masing-masing. Benar. Jadi untung iman kamu kuat ya. Puji Tuhan. Jadi pada saat itu kalau banyak doktrin kayak terus menerus tanpa henti itu sempat pernah kayak kena psikisnya bisa dibilang psikis gak sih? Iya sih kan. Pada saat itu kan kayak pernah tuh bis pulang dari Kudus ke Solo, aku balik, aku sempat nangis di kamar kayak aku nangis karena kayak rasa berbeda gitu, kayak merasakan sebuah tekanan yang nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Jadi aku merasa kayak, duh ini gimana ini, kok aku diginiin gitu sama keluarga aku sendiri. Karena kan sedikit informasi kalau aku tuh pulang kampung biasanya mama papaku tuh nggak ikut.
Jadi aku bener-bener sendiri di sana. Dan aku kayak pas sendiri di situ pas pulang-pulang nangis karena kan ya kan beda sendiri dari anak kecil beda sendiri kan rasanya Iya, kayak beda. benar. Yang lainnya Islam, aku Kristen sendiri. Terus sempat nangis dan mamaku denger kayak kamu ngapain nangis, Tasya ngapain. Dan pas mamaku denger tuh kayak pas aku ceritain, dia responnya kayak marah ke mama, ke apa namanya, ke Keluarga besarnya. sempat marah. Dan kayak kan anak kecil ini kan dipaksa kayak gitu sih kan nggak bagus kan, kayak gitu sih. Nah, sekarang kan kamu udah besar nih. Ya. Sekarang apakah kamu masih mengalami pengalaman itu atau enggak di keluarga besar kamu? Masih ngalamin, bisa dibilang masih, walaupun udah agak mecah ya, tapi kan tetap masih ada pertemuan kayak mereka tiba-tiba mau jalan-jalan kemana terus lewat Solo gitu kan, mereka biasanya kayak mampir mereka mampir kayak, terus kadang-kadang kamu nggak punya pacar sih, kamu pacaran nggak sama yang ini, tapi agamanya Islam nggak apa ya gitu. Nah kayak ya angin lewat godaan iman. Tapi aku respect banget sih, kayak kamu masih bisa mempertahankan kemauanmu tetap berada di agama ini di saat yang lain tuh pada memberi kamu tekanan kan. Kayak apalagi sampai jelain-jelain agama kamu sendiri. Itu berat banget sih pasti kan di posisimu. Keren. Respect. Keren banget. Aplaus dong. Aplaus dulu. Apresiasi. Oke. Iya. Oke, kan dari pengalamanmu yang membekas banget buat kamu, itu ada nggak sih dampak yang masih kamu rasain sampai sekarang? Untuk dampak itu mungkin nggak ada ya, karena aku udah menganggap, karena aku udah kuat kayak udahlah biarinlah mau mereka mau ngomong apa aja, mau dihentiin pun nggak bisa mulut mereka kan ya. Dan aku cuma bisa kayak cuma bilang kalau kalian terserah mau ngomong apa aja, aku udah kuat. Tapi kamu masih ngerasa takut nggak kalau misalnya mau ketemu sama mereka? Enggak sih, malu jadi bahan bercandaan aku sekarang. Bisa gitu ya? Oh iya, dewi trauma. Damai dengan traumanya. Ya, bagus, keren. Berarti kan dari perundungan yang kamu alami itu kan berarti masuk ke agama ya? Itu berarti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dari yang udah aku cari nih, itu berarti ada UUD yang harusnya melindungi warga negaranya. Itu ada di pasal 28E dan ayat 1 dan 2, di mana setiap orang bebas dan berhak dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Berarti kan dari pasal ini bisa disimpulkan kalau pasal itu tuh menjadi dasar hukum gitu buat melindungi setiap orang untuk menjalankan agamanya tanpa gangguan. Benar nggak sih? Benar. Oh iya, kan ada juga yang pasal 29 ya, itu di mana menegaskan bahwa dasar negara Indonesia yang berketuhanan dan negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya. Benar. Berarti kalau dari kasusmu ini juga itu kan melanggar hak dan kewajiban ya, karena seperti yang udah disampaikan tadi, kalau setiap warga negara itu kan memiliki hak untuk memilih agamanya mereka sendiri. Namun keluarga besarmu malah memaksakan biar kamu tuh ikut ke agama mereka. Dengan kata lain ini kan juga berarti kayak secara langsung mereka merendahkan agama yang kamu miliki sekarang kan. Berarti kan kayak melanggar hak yang sebenarnya kamu punya, hak untuk bebas memilih agama. Iya. Nah, setelah dengar dari pengalamannya Tasya nih, Tasya tuh hebat banget gak sih? Siap. Dia udah bisa melewati masa-masa sulit dia. Kalau aku di posisi Tasya sih nggak yakin ya, karena kayak anak kecil terus aku gampang banget sakit hati, overthinking ya. Iya, benar. Nggak mudah banget sih menurutku ada di posisimu. Apalagi kamu bisa sampai berdamai dengan keadaan yang waktu itu tuh keren banget. Iya. Mereka sudah berdamai dengan masa lalu ya. Menurutku itu nggak gampang kok. Benar-benar keren kamu. Sebenarnya ada satu cerita lagi. Ini positif aja ya. Sama-sama. Cuma kebaliknya aja. Islamnya minoritas, Kristennya mayoritas. Bedanya cuma itu. Ini di keluarga papaku. Papaku 3 bersaudara juga. Salah satunya tuh pindah ke Islam. Yang dimana mereka kan otomatis kayak bakal ngaji, bakal sholat, bakal beribadah lah. Pada intinya tuh mereka bakal melakukan hal seperti itu. Mereka justru memberikan suatu respect yang dimana mereka menghargai, benar-benar menghargai. Itu mereka tinggal sama nenekku yang notabene Kristen kan ya, pasti. Dan mereka tuh selalu kayak, misalnya bulan puasa nih, kalau bulan puasa itu kan
nggak makan nggak minum kan ya. Nah di keluarga itu kan biasanya meja-meja itu isinya makanan semua. Nah mereka itu kayak menaruhnya di bawah, kayak ibaratnya nggak kelihatan gitu loh, untuk menjaga dan menghargai orang yang sedang berpuasa. Nah misalnya tuh ada pengajian, nah pengajian tuh rumah nenek itu dipakai buat pengajian, is okay, nggak apa-apa. Acara Idul Fitri juga nggak masalah dipakai gitu loh. Nah itu kan berarti kan menerapkan pasal-pasal dari undang-undang itu sendiri. Semua orang berhak dan menghargai kewajibannya mereka sebagai agama Islam itu sendiri kan ya. Harusnya kan seperti itu kan. Nah, sebenarnya dari kasus yang udah kamu ceritain juga, yang tentang keluarga besarmu juga, itu sebenarnya ada solusinya loh. Apalagi kan tadi kan udah tertulis di pasal-pasal UUD, di mana itu kan pasti kalau misalnya kamu mencari kebenaran tuh kamu bisa aja menuntut mereka atas dasar UUD yang tadi mereka langgar itu. Bisa dilaporkan ke pihak berwajib juga, biar mereka bisa melalui proses hukum yang berlaku gitu. Dan bisa kalau orang ya kau tuh bisa berujung ke kematian. Iya, bunuh diri gitu kan. Karena menyerang psikis dari orang itu sendiri. Banyak tau kasus di luar sana yang sampai kayak gara-gara dirundung tuh mereka bisa sampai mengakhiri hidup mereka sendiri. Iya, Makanya tuh kayak dampak dari perundungan tuh kan bahaya banget kan. Berarti kan ada cara mengatasi hal lain nih supaya perundungan itu nggak terjadi lagi tuh. Contohnya tuh kayak pemberian pendidikan tentang toleransi, tentang ya pokoknya toleransi antar agama. Terus bahayanya perundungan tuh penting banget, apalagi harusnya ditanamkan sejak dini. Terus juga peran pemerintah dan lembaga-lembaga sih harusnya ikut serta ya buat menindaklanjuti lebih tegas lagi dalam melindungi hak-hak korban perundungan. Nah, mungkin sampai sini aja ya atas pembicaraan kita nih tentang perundungan. Terima kasih nih atas Tasya telah menceritakan pengalamannya. Tepuk tangan dulu. Keren banget ya Tasya. Semoga pengalaman yang diceritain Tasya sendiri ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya guys. Ya, terutama gimana caranya menyikapi suatu perundungan itu ya. Ingat ya guys, perundungan ini bisa nyebabin dampak yang sangat parah. Jadi kalian jangan sampai kayak gitu ya. Iya, nggak boleh ya Dea. Nah, dari pengalamannya Tasya ini, pastinya kita tuh mau sadar dan juga mau belajar nih untuk menghargai sesama kita, menghargai perbedaan yang ada. Oke, makasih juga buat semuanya dan nonton podcast kali ini. Dan aku hari ini juga berhasil sharing ya hal-hal yang sebenarnya privacy tapi harus diungkapkan karena untuk mengajarkan orang-orang untuk ayo jangan melakukan perundungan atau cyberbullying atau bullying sejenis itu. Karena yang dirasakan korban itu lebih parah dari apa yang kalian katakan gitu sih. Terima kasih.